Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Tarisa Dian dalam Info Jatim edisi 10 Januari 2026. Kami akan menyajikan beragam informasi dan kegiatan di lingkungan Pemprov Jawa Timur dalam sepekan. Di antaranya, Gubernur Jatim bersama Forkopimda melakukan peninjauan pos terpadu pelayanan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar zikir, doa, dan sholawat akhir tahun 2025. Jelang akhir tahun 2025, Dinas Kominfo Jatim menggelar refleksi kinerja aparatur tahun 2025 dan doa bersama. Dari studio Dinas Kominfo Jatim, berikut Info Jatim selengkapnya. Kita awali informasi pertama, Sobat Jatim. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa didampingi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Jawa Timur melakukan pemantauan pos terpadu pelayanan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 di sejumlah titik di Kota Surabaya pada Rabu malam 31 Desember 2025. Pemantauan ini dilakukan untuk memastikan kesiapan petugas serta kondisi keamanan menjelang pergantian tahun baru. Berikut informasinya. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Jawa Timur melakukan peninjauan 2 pos terpadu pelayanan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 di Surabaya, Rabu malam. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan kesiapan personel serta kelancaran pengamanan menjelang malam pergantian tahun. Titik pertama yang ditinjau yakni pos terpadu pelayanan Nataru Bundaran Waru dengan pemantauan langsung titik penyekatan dan kesiapan petugas di pos pelayanan. Usai peninjauan, Gubernur Khofifah bersama Forkopimda menyerahkan bingkisan kepada petugas gabungan sebagai bentuk apresiasi atas pengabdian selama pengamanan Nataru. Selanjutnya, Forkopimda Jawa Timur meninjau pos terpadu pelayanan Nataru di kawasan Taman Bungkul Surabaya dengan pemantauan kondisi keamanan melalui kamera pengawas di sejumlah titik rawan aktivitas masyarakat. Hasil peninjauan menunjukkan seluruh rangkaian pengamanan Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur berjalan aman dan lancar. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, Sobat Jatim. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur menyerahkan surat keputusan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu formasi tahun 2024 kepada 48 pegawai di lingkungan Diskominfo Jatim. Penyerahan SK dilaksanakan di Ruang Anjasmoro, kantor Diskominfo Jatim pada Jumat 2 Januari 2026. Berikut informasi selengkapnya. Sebanyak 48 pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur resmi menerima surat keputusan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK paruh waktu formasi tahun 2024. Penyerahan SK diserahkan langsung oleh Kepala Dinas Kominfo Jatim didampingi Sekretaris Dinas serta para kepala bidang pada Jumat 2 Januari 2026. 48 pegawai tersebut tersebar di 5 bidang, meliputi sekretariat, persandian dan keamanan informasi, informasi dan komunikasi publik, aplikasi informatika, serta data dan statistik. Penyerahan SK ini menjadi penanda pengakuan resmi status para pegawai sebagai aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur sesuai dengan Undang-Undang ASN. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Sobat Jatim, pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar zikir, doa, dan sholawat akhir tahun 2025. Kegiatan ini digelar di halaman Masjid Raya Islamic Center Surabaya pada Selasa 30 Desember 2025, sekaligus untuk menyambut pergantian tahun baru 2026. Diawali dengan tausiah serta zikir dan doa bersama sebagai upaya memperkuat harmoni sosial dan mendoakan keselamatan Jawa Timur, serta korban bencana di sejumlah daerah. Berikut informasi selengkapnya. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar zikir, doa, dan sholawat akhir tahun 2025 sekaligus menyambut tahun baru 2026 di halaman Masjid Raya Islamic Center Surabaya Selasa malam. Kegiatan ini dibuka oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa
dan dihadiri Wakil Gubernur Emil Elistianto Dardak, Habib Sebin Abdul Qadir Assegaf, serta sejumlah tokoh agama. Rangkaian acara diisi dengan tausiah, zikir, dan doa bersama sebagai ikhtiar memohon keselamatan, kedamaian, dan keberkahan bagi Jawa Timur dan Indonesia. Pada kesempatan tersebut, Gubernur Khofifah juga menyerahkan penghargaan kepada para juara STI Jawa Timur, serta apresiasi kepada wajib pajak teladan melalui dukungan Bank Jatim. Doa bersama ini juga menjadi momentum untuk memperkuat persatuan dan keharmonisan masyarakat di akhir tahun. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur menggelar refleksi kinerja aparatur tahun 2025 dan doa bersama di Aula Ruang Anjasmoro Kantor Diskominfo Jatim Selasa 30 Desember 2025. Kegiatan ini menjadi momentum evaluasi capaian kinerja sekaligus penguatan nilai integritas dan tanggung jawab dalam pelayanan publik. Berikut informasi selengkapnya. Menjelang akhir tahun 2025, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur mengadakan refleksi kinerja aparatur tahun 2025 dan doa bersama pada Selasa 30 Desember 2025. Kegiatan yang berlangsung di Aula Ruang Anjasmoro Kantor Dinas Kominfo Jatim ini menjadi momentum evaluasi sekaligus penguatan nilai integritas dalam pelaksanaan tugas pelayanan publik. Refleksi kinerja digelar sebagai wadah untuk meninjau kembali berbagai capaian, tantangan, serta kendala yang dihadapi sepanjang tahun 2025. Sementara, doa bersama dilakukan sebagai ikhtiar batin agar seluruh amanah yang diemban aparatur Dinas Kominfo Jatim senantiasa berjalan dalam koridor keikhlasan dan tanggung jawab. Sekretaris Dinas Kominfo Jatim Suharlina Kusumawardani mewakili Kepala Dinas Kominfo Jatim menyampaikan refleksi kinerja menjadi bagian penting dalam upaya peningkatan kualitas kinerja aparatur dan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Suharlina, refleksi menjadi bagian penting dari upaya peningkatan kinerja, organisasi, dan kualitas layanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Agenda refleksi ditutup dengan pengisian materi oleh akademisi ternama Profesor Umi Dayati. Dalam tausiahnya, ia menekankan pentingnya membersihkan hati dan memperbaiki sikap sebagai fondasi utama kinerja aparatur. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Sobat Jatim, kita beralih ke informasi terakhir. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak menghadiri serah terima jabatan Kepala TVRI Stasiun Jawa Timur di Studio 2 LPP TVRI Jatim, Selasa 30 Desember 2025. Jabatan tersebut resmi diserah terimakan dari PLT Kepala TVRI Jatim, Chandra Purnama Tri Mahendra, kepada Kepala Stasiun yang baru, Shalom Salombe. Berikut informasinya. Televisi Republik Indonesia Stasiun Jawa Timur melaksanakan serah terima jabatan Kepala Stasiun dari Pelaksana Tugas Kepala TVRI Jatim Chandra Purnama Tri Mahendra kepada Kepala Stasiun yang baru Shalom Salombe di Surabaya. Acara ini dihadiri Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak, Direktur Utama LPP TVRI Iman Brotosino, jajaran Forkopimda Jawa Timur, serta manajemen dan pegawai TVRI Jawa Timur. Wagub Jatim menegaskan TVRI merupakan mitra strategis pemerintah Provinsi Jawa Timur, khususnya di tengah disrupsi industri media. Ia menekankan pentingnya karya jurnalistik yang beretika, berkualitas, dan bertanggung jawab. Chandra Purnama Tri Mahendra menyampaikan apresiasi atas dukungan seluruh jajaran selama menjalankan tugas sebagai pelaksana tugas Kepala TVRI Jawa Timur. Sementara itu, Kepala TVRI Jawa Timur yang baru Shalom Salombe berkomitmen untuk memperkuat peran TVRI sebagai media publik yang informatif, edukatif, dan terpercaya, serta bersinergi dengan Pemprov Jatim dalam menyampaikan program pembangunan. Serah terima jabatan ini diharapkan menjadi momentum peningkatan kualitas siaran dan profesionalisme TVRI Jawa Timur. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Sobat Jatim, demikian beragam Info Jatim edisi kali ini. Saya Tarisa Dian, pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa, Jawa Timur Gerbang Baru Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.